Jenderal Sudirman tidak hanya panglima besar, tetapi dia juga merupakan seorang guru. Dia terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga. Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priyayi. Dia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Sebelum memulai gerilya, Sudirman pertama-tama pergi ke rumah dinasnya dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting, lalu membakarnya untuk mencegahnya jatuh ke tangan Belanda. Sudirman, bersama sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, mulai bergerak ke arah selatan menuju Kretek, Parangtritis, Bantul. Setibanya di sana, mereka disambut oleh Bupati pada pukul 18. Selama di Kretek, Sudirman mengutus tentaranya yang menyamar ke kota yang telah diduduki oleh Belanda untuk melakukan pengintaian, dan meminta istrinya menjual perhiasannya untuk membantu mendanai gerakan gerilya. Setelah beberapa hari di Kretek, ia dan kelompoknya melakukan perjalanan ke timur di sepanjang pantai selatan menuju Wonogiri. Sebelum Belanda menyerang, sudah diputuskan bahwa Sudirman akan mengontrol para gerilyawan dari Jawa Timur, yang masih memiliki beberapa pangkalan militer. Sementara itu, Alfiah dan anak-anaknya diperintahkan untuk tinggal di keraton. Sadar bahwa Belanda sedang memburu mereka, pada tanggal 23 Desember Sudirman memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan perjalanan ke Ponorogo. Di sana, mereka berhenti di rumah seorang ulama bernama Mahfuz. Mahfuz memberi sang jenderal sebuah tongkat untuk membantunya berjalan, meskipun Sudirman terus dibopong dengan menggunakan tandu di sepanjang perjalanan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke timur. Di dekat Trenggalek, Sudirman dan kelompoknya dihentikan oleh prajurit TNI dari Batalion 102. Para tentara ini diberitahu bahwa Sudirman yang saat itu berpakaian sipil dan tidak dikenali oleh tentara yang menghentikan mereka, adalah tahanan dan menolak untuk melepaskan Sudirman dan kelompoknya. Mereka mencurigai konvoi Sudirman yang membawa peta dan catatan militer Indonesia, benda yang mungkin dimiliki oleh mata-mata. Ketika sang komandan, Mayor Zainal Fanani, datang untuk memeriksa keadaan, ia menyadari bahwa orang itu adalah Sudirman dan segera meminta maaf. Fanani beralasan bahwa tindakan anak buahnya sudah tepat karena menjaga wilayah dengan saksama. Ia juga menyebutkan tentang sebuah pos di Kediri dan menyediakan mobil untuk mengangkut Sudirman dan pasukannya. Setelah beberapa saat di Kediri, mereka melanjutkan perjalanan lebih jauh ke timur. Setelah mereka meninggalkan kota pada tanggal 24 Desember Belanda berencana untuk menyerang Kediri. Di wilayah inilah cerita, amunisi, nasi oyek pun bermula. Saat itu, Sudirman sedang menjalankan taktik perang gerilya menghadapi agresi militer Belanda. Tepatnya pada Desember tahun 1948, saat itu pasukan Sudirman berada di daerah Kediri, Jawa Timur. Mereka harus masuk ke dalam hutan rotan di wilayah tersebut untuk menyelamatkan diri dari serangan pasukan Belanda. Mereka pun mengalami kelelahan dan kelaparan luar biasa, logistik sudah tidak mendukung untuk tetap bertahan di dalam hutan. Hingga suatu malam, Ajudan I Jenderal Sudirman, yakni Kapten Suparjo Rustam, diminta menembus barikade tentara Belanda. Bermodal sarung dan baju bekas untuk menukarkannya dengan makanan, ia berjalan menuju desa terdekat di kawasan hutan rotan. Akhirnya, warga di desa memberikan nasi oyek kepada Suparjo. Lalu ia membawa makanan itu ke dalam hutan dan membagikan ke seluruh anggota pasukan Jenderal Sudirman. Semula, pasukan mengira makanan itu adalah nasi, tetapi belakangan Suparjo baru menjelaskan bahwa masyarakat sekitar hanya memiliki oyek. Oyek menambah energi seluruh pasukan sehingga tak mudah lapar. Hal ini karena tubuh lambat menyerap oyek yang mengandung karbohidrat kompleks lebih banyak dari nasi. Berbekal nasi oyek, pasukan Jenderal Sudirman mampu bertahan hidup selama beberapa waktu di dalam hutan serta menyerang balik pasukan Belanda. Perjuangan Jenderal Sudirman bersama pasukannya bertahan dalam hutan dengan mengonsumsi nasi oyek diceritakan Ajudan II Jenderal Sudirman, Abu Arifin, dalam buku, Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman, Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia. Serangan Belanda yang berkelanjutan menyebabkan Sudirman harus mengganti pakaiannya dan memberikan pakaian lamanya pada salah seorang prajuritnya, Letnan Heru Keser yang memiliki kemiripan dengan Sudirman. Keser diperintahkan untuk menuju selatan bersama sekompi besar tentara, mengganti pakaiannya, dan diam-diam kembali ke utara, sedangkan Sudirman menunggu di Karangnongko.
Pengalihan ini berhasil, dan pada tanggal 27 Desember Sudirman dan anak buahnya bergerak menuju desa Jambu dan tiba pada tanggal 9 Januari tahun 1949. Di sana, Sudirman bertemu dengan beberapa menteri yang tidak berada di Yogyakarta saat penyerangan, Supeno, Susanto Tirtoprojo, dan Susilowati. Bersama para politisi ini, Sudirman berjalan ke Banyutuwo sambil memerintahkan beberapa tentaranya untuk menahan pasukan Belanda. Di Banyutuwo, mereka menetap selama seminggu lebih. Namun, pada tanggal 21 Januari tentara Belanda mendekati desa. Sudirman dan rombongannya terpaksa meninggalkan Banyutuwo, berjuang menembus jalan dalam hujan lebat. Sudirman dan pasukannya terus melakukan perjalanan melewati hutan dan rimba, akhirnya tiba di Sobo, di dekat Gunung Lawu, pada tanggal 18 Februari. Selama perjalanannya ini, Sudirman menggunakan sebuah radio untuk memberi perintah pada pasukan TNI setempat jika ia yakin bahwa daerah itu aman. Merasa lemah karena kesulitan fisik yang ia hadapi, termasuk perjuangannya melewati hutan dan kekurangan makanan, Sudirman yakin bahwa Sobo aman dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai markas gerilya. Komandan tentara setempat, Letnan Kolonel Wiliater Hutagalung, berperan sebagai perantara antara dirinya dengan pemimpin TNI lain. Mengetahui bahwa opini internasional yang mulai mengutuk tindakan Belanda di Indonesia bisa membuat Indonesia menerima pengakuan yang lebih besar, Sudirman dan Hutagalung mulai membahas kemungkinan untuk melakukan serangan besar-besaran. Sementara itu, Belanda mulai menyebarkan propaganda yang mengklaim bahwa mereka telah menangkap Sudirman. Propaganda tersebut bertujuan untuk mematahkan semangat para gerilyawan. Sementara, Sudirman memerintahkan Hutagalung untuk mulai merencanakan serangan besar-besaran, dengan prajurit TNI berseragam akan menyerang Belanda dan menunjukkan kekuatan mereka di depan wartawan asing dan tim investigasi PBB. Hutagalung, bersama para prajurit dan komandannya, Kolonel Bambang Sugeng, serta pejabat pemerintahan di bawah pimpinan Gubernur Wongsonegoro, menghabiskan waktu beberapa hari dengan membahas cara-cara untuk memastikan agar serangan itu berhasil. Pertemuan ini menghasilkan rencana serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949, pasukan TNI akan menyerang pos-pos Belanda di seluruh Jawa Tengah. Pasukan TNI di bawah komando Letnan Kolonel Soeharto berhasil merebut kembali Yogyakarta dalam waktu 16 jam, menjadi unjuk kekuatan yang sukses dan menyebabkan Belanda kehilangan muka di mata internasional. Belanda sebelumnya menyatakan bahwa TNI sudah diberantas. Namun, siapa tepatnya yang memerintahkan serangan ini masih belum jelas. Soeharto dan Hamengkubuwono IX sama-sama mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Sedangkan saudara Bambang Sugeng juga menyatakan bahwa dialah yang telah memerintahkan serangan tersebut. Sudirman baru setuju untuk kembali ke Yogyakarta setelah menerima sebuah surat, yang pengirimnya masih diperdebatkan. Pada tanggal 10 Juli Sudirman dan kelompoknya kembali ke Yogyakarta, mereka disambut oleh ribuan warga sipil dan diterima dengan hangat oleh para elit politik di sana. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang diidapnya kambuh, ia pensiun dan pindah ke Magelang. Sudirman wafat tanggal 29 Januari tahun 1950, kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta.